Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya ucapkan selamat datang kepada kelas 7 di MTS Negeri 1 Cilacap. Kalian telah menjadi seorang siswa MTS dan bukan lagi siswa SD atau MI. Untuk itu, kalian harus bersyukur, harus berbahagia, dan harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Pada hari kedua ini, kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, saya Farid Mustafa akan membawakan materi tentang kegiatan belajar mengajar yang akan kalian ikuti selama menjadi siswa di MTS Negeri 1 Cilacap. Nah, untuk itu simak baik-baik video berikut ini agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mulai materi kita. Bagaimana kegiatan belajar mengajar pada saat situasi pandemi di MTS Negeri 1 Cilacap? Bahwasanya wabah corona ini membawa dampak yang sangat besar untuk dunia pendidikan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun mengalami hal yang sama, yaitu sekolah ataupun kampus tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena ada larangan dari pemerintah untuk mengadakan kerumunan di kelas ataupun kampus. Hal ini tentunya membuat kita sebagai seorang pendidik dan kalian sebagai seorang siswa merasa sangat sedih, yang mana kita berangkat, kita ketemu teman, kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan guru. Namun karena ada wabah ini, kita di rumah dan mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Namun kita sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa, kita tidak boleh meratap berlebihan. Kita harus sabar dalam menghadapi situasi ini dengan terus berikhtiar menjaga kesehatan agar virus ini segera hilang dari muka bumi ini. Apa dampak bagi dunia pendidikan? Dulu kita bertemu dengan teman-teman kita di kelas, bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita diajar, kalian mengerjakan tugas dan sebagainya di kelas. Namun karena ada pandemi, semua dilarang. Hal ini bertujuan untuk keselamatan kita juga. Tidak hanya sekedar ada larangan gitu. Tapi memang pemerintah memikirkan agar tidak ada klaster di lingkungan pendidikan. Karena jika ada nanti sangat berbahaya. Karena sekolahan itu tempat berkumpulnya siswa dan sangat banyak. Akhirnya pemerintah menginstruksikan untuk mengadakan pembelajaran daring atau online melalui media yang telah disediakan. Inilah situasi yang ada saat ini. Kalian sebagai siswa baru di kelas 7 MTS Negeri 1 Cilacap harus memahami bahwa kondisi ini adalah kondisi yang rata di mana-mana memberlakukan pembelajaran daring. Karena memang larangan ini bersifat kolektif ataupun seluruh tempat di Indonesia harus mengadakan sekolah daring. Lebih dari 1 tahun kita telah melaksanakan pembelajaran daring. Lalu bagaimana MTS Negeri 1 Cilacap menyelenggarakannya? Di video ini kalian akan saya berikan informasi terkait dengan pembelajaran daring. Adapun pola pertama yaitu dengan YouTube ya. Pembelajaran daring melalui video pembelajaran. Yang mana Bapak Ibu guru nanti akan memberikan materi pembelajaran dengan media video. Video seperti video biasanya, kalian akan memutarnya di YouTube. Kemudian menyaksikan video pembelajaran tersebut di channel official MTS Negeri 1 Cilacap.
kalian harus subscribe channel MTS Negeri 1 Cilacap sebagai dukungan untuk perkembangan channel agar semakin maju dan baik. Nah, pada pola pertama ini kalian akan diberikan link oleh Bapak Ibu Wali, nanti akan dibagikan di grup WhatsApp sehingga kalian bisa mengeklik link itu dan nanti akan terhubung melalui YouTube. Nah, itulah pola pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui video conference atau kelas virtual. Apa itu kelas virtual? Kelas virtual adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengadakan video conference atau panggilan video yang melibatkan banyak orang. Barangkali bisa satu kelas atau dua kelas. Ketika video conference ini dibuka, maka guru mapel akan menambahkan kalian. Sehingga kalian bisa mendengar, bisa melihat apa yang diomongkan, apa yang ditampilkan oleh guru kalian. Kalian pun akan bisa saling berkomunikasi, ya, baik dengan teman kalian maupun dengan guru. Nah, kelebihan dari menggunakan kelas virtual ini adalah kalian bisa komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya melihat atau mendengar. Aplikasi yang digunakan adalah Google Meet, ya, yang logonya di sebelah kiri, ada warna hijau, kuning, biru. Kemudian Zoom, yang gambarnya seperti gambar bulatan biru, ada logo kameranya. Nah, itu adalah aplikasi yang kita gunakan di MTS Negeri 1 Cilacap sebagai aplikasi untuk virtual class atau kelas virtual. Kalian dipastikan bisa mendownload aplikasi ini karena akan digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran di luar jaringan atau luring. Apa itu luring? Sebagaimana namanya, luar jaringan artinya tidak menggunakan HP atau laptop. Jadi tidak menggunakan alat IT. Namun kalian akan dihadirkan di sekolah, kemudian akan diberikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti akan ada tugas ataupun soal yang kalian kerjakan di sekolahan. Tentunya luring ini tetap menerapkan protokol yang ketat. Jadi tidak berarti kita berkerumun, kita rame-rame, tidak seperti itu. Nanti kita jadwal, kita bikin sesi, kalian masuk ke kelas sesuai dengan sesi. Tidak ada kerumunan karena satu meja, satu anak. Dan itu pun dilaksanakan 1 bulan sekali. Sehingga sangat-sangat sedikit berpeluang untuk membuat kerumunan. Bahkan tidak berkerumun sama sekali. Kalian harus ingat saat dihadirkan di madrasah, pakai masker, cuci tangan, dan tidak boleh berkumpul secara berkerumun dengan orang lain. Ya. Setelah selesai kegiatan, langsung pulang. Tidak perlu melakukan aktivitas yang tidak penting. Yang keempat, setelah kalian melaksanakan pembelajaran, setelah mendengarkan materi, setelah menyimak video yang Bapak Ibu sampaikan, setelah mengikuti kelas virtual, ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Yaitu rangkaian terakhir yang berupa penilaian. Penilaian apa? Dari materi yang telah kalian terima dari Bapak Ibu Guru Mapel. Aplikasi yang dipakai adalah Google Form, Quizzes, atau aplikasi lain yang relevan. Nah, nanti kalian akan diberi link untuk mengerjakan soal. Nah, kalian mengerjakannya dari mana? Dari HP masing-masing. Tapi ingat, tetap jujur, kerjakan sendiri agar hasilnya maksimal. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa pola yang diterapkan di MTS Negeri 1 Cilacap untuk pembelajaran. Ada video conference, ada luring, dan ada evaluasi. Kemudian untuk mendukung keempat pola pembelajaran itu, kalian harus mempersiapkan 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah kalian harus punya alat, smartphone atau laptop.
apa merek smartphone yang direkomendasikan, kita tidak mengharuskan merek tertentu. Asalkan HP apapun bisa, ya, atau HP-nya tidak rusak, tidak lowbat, bisa dipakai untuk pembelajaran. Segala merek, segala jenis kita izinkan untuk dipakai. Laptop segala merek, segala jenis, asalkan bisa untuk online, insya Allah bisa dipakai. Kemudian kalian harus mempersiapkan kuota yang memadai, ya. Kuota yang memadai itu tidak harus banyak, tetapi kalian bisa memanfaatkan, bisa memanajemen dengan baik. Jangan kalian gunakan kuota yang telah diberikan orang tua untuk game online. Gunakanlah kuota itu dengan bijak. Kalau untuk belajar, ya untuk belajar. Jangan dipakai untuk yang lain. Kemudian sinyal yang baik. Apabila kalian tinggal di pegunungan ataupun daerah yang pelosok, cobalah untuk berpindah tempat ke yang lebih baik selama pembelajaran. Karena apa? Agar informasi yang diberikan sampai kepada kalian dengan utuh dan baik. Ya. Bagaimana jika ada kesulitan? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Segera lapor ke wali kelas masing-masing. Bagaimana? Pak, Bu, saya punya masalah, HP saya rusak, sinyal saya buruk, kuota saya nggak cukup, orang tua saya belum gajian, di PHK. Sampaikan semua kepada wali kelas, agar apa? Ada tindak lanjut. Ketika ada kesulitan dan kamu komunikasi ke wali kelas, insya Allah ada jalan keluarnya. Nanti akan diberikan alternatif. Tapi kalau kamu diam saja, ada masalah, HP-nya rusak, diam aja. Sinyalnya jelek, diam aja. Kuotanya habis, diam aja. Wali kelas tidak akan tahu masalah itu. Sehingga apa? Dikiranya kamu tidak mengikuti pembelajaran. Dikiranya kamu anak yang tidak tertib. Nah, itu harus kamu perhatikan. Nah, inilah cuplikan atau tampilan jadwal yang akan kalian ikuti. Bagaimana polanya? Ada daring, ada video conference, ada evaluasi, ada luring. Yang mana masing-masing ada waktunya sendiri. Ya, bisa kalian lihat bahwa daring melalui YouTube dilaksanakan tanggal 19 sampai 24. Seterusnya 2 sampai 7 Agustus, ya, 8 sampai 4 September. Itu nanti bisa kalian baca di jadwal yang akan di-share wali kelas masing-masing. Ini hanyalah gambarannya saja. Kemudian video conference 12 sampai 17. Nah, pada matsama kali ini ditampilkan secara daring, ya, yang mana kalian menyaksikannya melalui YouTube. Selanjutnya, kalian akan mengikuti video conference di kelas masing-masing yang akan diisi dengan mapel sesuai jadwal. Kemudian setelah video conference, ada evaluasi yang mana dilaksanakan 26 sampai 31 Juli. Nanti kalian mengerjakan soal secara online. Kemudian luring untuk bulan Juli belum bisa dilaksanakan. Nanti dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September. Nah, itulah beberapa gambaran bagaimana jadwal pembelajaran kita. Ada 4 poin yang kalian harus tahu. Jangan sampai kalian lupa jadwal dan tidak mengikuti salah satunya. Karena apa? Kalian akan ketinggalan. Kemudian jadwal pembelajaran, ya, daring, evaluasi, dan luring itu sama. Yaitu waktu jam 7.30 sampai 10.30. Setiap mapel durasinya 1 jam. Nah, kalian selama 1 jam itu harus memanfaatkan untuk menyelesaikan melihat video pembelajaran, menyelesaikan evaluasi, dan juga luring di madrasah. Khusus untuk hari Rabu dan Jumat, itu pembelajarannya hanya 2 mapel saja. Sedangkan yang lain ada 3. Jadwal ini harus kalian tempelkan di meja belajar kalian atau di pintu kamar kalian supaya ingat.
jamnya dan mapelnya, agar kalian tidak lupa atau ketiduran atau bepergian kemanapun, sehingga terlewat mata pelajaran pada hari itu. Kemudian video conference akan dibuat pola gabungan, yaitu 2 kelas menjadi 1. Kalau kamu kelas 7A misalnya, kamu akan digabung dengan 7B, guna untuk efisiensi kelas online. Setiap guru mapel yang ngajar pada saat itu akan membuat Google Meet Room atau kelas Google Meet. Kalian akan diundang ke Google Meet itu, dan nanti akan dimulai pembelajaran melalui video conference pada meeting room tersebut. Nah, pembelajaran ini biasanya tidak banyak yang bergabung. Paling banyak setengah dari jumlah siswa. Tidak sampai full satu kelas. Biasanya yang terjadi seperti itu. Nah, maka dari itu kalian diusahakan supaya bisa bergabung dengan penuh satu kelas pada setiap mapel, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan semua menerima informasi dengan utuh, tidak ada yang ketinggalan. Seperti itu. Penting diperhatikan untuk menanggapi berbagai masalah yang ada. Dalam pembelajaran daring ini, madrasah sangat mentolerir segala keadaan, ya, terutama kondisi finansial. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini banyak pekerjaan yang terbengkalai, banyak pengangguran dan sebagainya. Sehingga kita harus memakluminya. Apabila ada kesulitan dalam fasilitas seperti HP, kuota, dan sinyal yang jelek, kalian komunikasikan kepada wali kelas kalian agar menjadi perhatian, sehingga wali kelas bisa memberikan alternatif. Kemudian, bagi kalian yang memiliki fasilitas memadai, punya kuota, punya HP yang bagus, jaringan baik, jangan sia-siakan, jangan mubazir. Ikutilah pembelajaran dengan baik dan tertib. Jangan salah gunakan untuk bermain game online ataupun kegiatan lain yang tidak ada gunanya. Karena orang tua kalian sudah berjerih payah mencari uang. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesulitan dalam proses KBM, kalian bisa langsung tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Saya akhiri materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikianlah, kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.